Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delia Agustina. Saya dari UKM Kopma Alma Mater UNM tahun buku 2020. Baik, kali ini saya akan membawa materi mengenai menggunakan bahan belajar. Jadi, untuk membawa sebuah materi, kita harus menggunakan bahan belajar atau hal-hal yang perlu kita perhatikan sebelum membawa materi atau bahan belajar. Yang pertama, kita akan membahas yaitu struktur bahan belajar. Hal yang harus diperhatikan dalam struktur bahan belajar itu ada 11. Yang pertama, ada materi. Materi ini merupakan hal yang utama yang akan dibahas dalam proses pendidikan dan pelatihan. Yang kedua itu ada kelompok sasaran. Kelompok sasaran itu target atau peserta yang akan kita berikan bahan belajar ini. Terus yang ketiga ada waktu. Waktu yaitu durasi, of course, yaitu durasi waktu atau lamanya kegiatan pendidikan dan pelatihan saat kita membawa bahan belajar. Yang keempat ada media. Media itu bahan pegangan atau rujukan pembantu untuk memfasilitasi proses bahan belajar kita. Yang kelima ada alat bantu. Alat bantu ini bisa berupa LCD, spidol, papan, kertas dalam membawa sebuah bahan belajar. Yang keenam ada tujuan. Of course, dalam sebuah membawa materi kita harus punya tujuan. Tujuannya itu yaitu untuk menunjukkan hasil yang ingin kita capai melalui sebuah kegiatan proses bahan belajar. Yang ketujuh itu pengantar tujuan. Pengantar tujuan itu berupa penjelasan yang tentang tujuan yang ingin dicapai, misalnya ketambahan pengetahuan, meningkatnya keterampilan, dan adanya perubahan sikap dalam membawakan sebuah materi. Terus yang kedelapan ada pengantar proses. Pengantar proses itu penjelasan fasilitator tentang waktu, media, metode, dan alat bantu yang akan digunakan selama proses pendidikan dan pelatihan selama bahan belajar. Terus yang kesembilan ada langkah kegiatan. Jadi kegiatan ini of course selalu ada langkah-langkah yang akan dilalui selama proses menyampaikan materi. Yang ke-10 ada evaluasi. Evaluasi ini kita mereview kembali apakah para target atau peserta itu menerima atau masuk di otak mereka apa yang sudah kita sampaikan tadi kan. Kayak gitu. Jadi kita evaluasi kembali. Terus dalam evaluasi itu kita juga bisa melihat hikmah apa yang diperoleh selama proses pendidikan dan pelatihan. Apakah tujuan yang sudah kita lakukan itu tercapai atau tidak. Dan yang terakhir adalah pernyataan umum. Pernyataan umumnya rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah kegiatan berpendidikan atau pelatihan selesai. Kita lanjut. Yaitu persiapan, of course, dalam menggunakan bahan belajar. Jadi dalam menggunakan bahan belajar itu tentu ada persiapan. Di sini ada 11 persiapan, 11 hal yang harus kita perhatikan. Tapi saya akan singkat saja. Itu ada merencanakan strategi pembelajaran topik bahan ajar, merencanakan metode media alat bantu, membuat catatan-catatan penting. Nah, membuat catatan-catatan penting tentang materi yang dibawakan. Ini tuh hal yang penting juga. Jadi semacam kita ambil inti-intinya. Kalau kalian ingin membawa sebuah bahan belajar atau materi, kita harus catat bahan-bahan penting. Supaya apa yang kita ingin sampaikan, itu kita tahu, oh ternyata ini yang akan saya sampaikan. Sehingga tidak membuang waktu atau durasi. Yang keempat ada persiapan aplikasi materi. Yang kelima merencanakan mempersiapkan tempat serta tata ruang pembelajaran. Nah ini juga penting karena merencanakan dan mempersiapkan tempat serta tata ruang pembelajaran adalah salah satu hal yang harus diperhatikan apabila kita membawa materi atau bahan belajar dalam proses pendidikan dan pelatihan. Karena kalau belajar, otomatis kita harus cari tempat yang refresh atau setidaknya yang bisa aman dan nyaman lah. Lakukan sumbang saran tentang esensi bahan belajar yang akan disampaikan. Yang ketujuh, sampaikan pandangan Anda tentang pentingnya bahan belajar ini buat peserta. Nah, jadi tadi saya katakan sebelumnya bahwa setiap materi yang akan kita bawakan itu selalu ada bahan penting. Dan ini juga itu termasuk tujuan. Yang kedelapan adalah rencanakan dan catatan bahan bacaan yang akan dibagikan. Jadi ini tuh semacam teks atau bahan pegangan yang harus kalian pegang saat ingin membawakan materi. Of course, ini itu membantu kalian untuk mengingat apa hal-hal yang harus kita sampaikan sehingga tidak melenceng dari materi yang akan kita bawakan. Yang ke-9 ada bahan bacaan disampaikan di saat akhir pelatihan. Yang 10 rencanakan metode dan alat bantu yang akan digunakan. Yang ke-11 putuskan kapan Anda akan menggunakan alat bantu dan media. Jadi itu semacam yang tadi ya, kayak spidol atau kertas-kertas pleno gitu, itu dipakai saat kita akan membawakan rencana belajar. Terus kita akan materi selanjutnya yaitu penyampaian materi. Jadi penyampaian materi ini ada 16, tapi saya singkat saja. Jadi dalam penyampaian materi itu ada banyak hal yang harus kita perhatikan, terutama para fasilitator atau orang yang akan membawakan materi.
itu harus memperhatikan ke-16 hal ini, yaitu menyampaikan manfaat atau keuntungan mempelajari bahan belajar ini oleh peserta. Yang kedua, kembangkan pendahuluan. Yang ketiga, sampaikan tujuan tentang proses yang akan dilalui. Yang keempat, sampaikan siapa saja yang bertindak sebagai fasilitator. Yang kelima, bereksperimen dengan gaya berbeda setiap sesi. Yang keenam, postur tubuh tegak, rileks, dan tidak kaku. Yang ketujuh, berpakaian bersih, sehat, rapi, dan menarik. Itu adalah salah satu hal yang harus kita perhatikan dalam penyampaian materi. Yang kedelapan, lakukan perindahan, jangan berdiri atau duduk di satu tempat. Ini salah satu hal yang harus diperhatikan juga. Mendekati peserta adalah solusi yang baik. Jadi kalau kita bawa materi, kadang-kadang kita juga harus jalan-jalan lihat peserta. Apakah mereka semua memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang kita bicarakan di depan. Yang 10, gunakan berdasarkan isyarat dan kontak mata ke arah peserta. Jadi kalau bawa materi itu, lihat-lihat peserta, nggak mentok harus lihat juga satu persatu. Setidaknya lihat, oh ini gitu, sambil menjelaskan, lihat ke arah kiri, depan, dan kanan, belakang. Gunakan volume suara yang jelas, padat, dan jangan terlalu kencang. Yang ke-12, berbicara dengan elegan dan jangan monoton. Ada humor sedikit boleh. Yang ke-13, gunakan media visual atau alat bantu. Nah, yang media visual ini atau alat bantu ini kayak LCD bisa, papan tulis, spidol bisa. Optimalkan metode. 15, mendorong peserta untuk partisipatif. Yang ke-16, mendengarkan dan mencatat setiap esensi bahan belajar. Oke, sekarang kita lanjut. Itu tips menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda saat diklat. Jadi saat kita membawakan sebuah materi pendidikan dan pelatihan, itu pasti ada tips untuk menghadapi situasi dan kondisi yang berbeda. Yang pertama, ada menghadapi kecemasan. Oke, jadi kadang-kadang kalau kita bawa materi atau bawa bahan belajar gitu kan, kita ada rasa kecemasan gitu kan. Jadi caranya, salah satu caranya adalah bernafas dalam-dalam, berfokus pada relaksasi, dan buang nafas. Seperti itu. Buang. Itu adalah salah satu cara menghadapi kecemasan saat kita membawa materi. Melepaskan ketegangan dengan rileks. Jadi jangan kaku atau kelihatan kaku saat kalian membawa materi. Itu akan peserta yang lihat kita saat bawa materi itu, mereka akan tahu kalau kita sedang menghadapi kecemasan gitu kan. Terus berpindah tempat selama penyampaian ke arah peserta. Usahakan jangan, misalkan di satu tempat lah saat membawakan materi, tapi nggak juga diam di tempat kayak patung gitu, enggak. Jalan-jalan boleh, tapi usahakan kayak peserta itu lihat kita satu arah, oh di sini. Jadi saat kita bawa materi, mereka nggak bingung, kita ini nggak bingung lihat kita bawa materi jalan-jalan gitu. Terus yang terakhir, mempertahankan kontak mata yang baik dengan peserta. Jadi kalau misal kita kontak mata, jangan lihat ke lain lagi, usahakan balas kontak matanya kalau saat bawa materi. Dan salah satu cara juga untuk menghadapi kecemasan, lakukan hal yang untuk goyang-goyangin tangan atau goyang-goyangin kaki. Itu salah satu cara hal untuk menghadapi kecemasan saat membawa materi. Baik, selanjutnya waktu yang tidak cukup. Jadi kadang-kadang kalau kita membawa sebuah materi atau bahan belajar itu waktunya nggak cukup. Kalau di Kopma, Koperasi Mahasiswa, atau pada umumnya sih biasanya membawa materi itu sekitar 180 menit. Tapi kadang ada juga yang fasilitator atau yang membawa materi itu nggak punya waktu yang cukup untuk bawa materi. Jadi salah satu cara untuk mengatasi situasi dan kondisi seperti itu, yaitu fasilitator dapat menghindari diskusi yang tidak esensial atau diskusi yang tidak mendasar. Yang kedua, kurangi langkah dalam modul yang tidak terlalu penting. Misalnya nih, di dalam modul direncanakan diskusi kelompok, karena waktu tidak cukup maka lakukan langsung dengan pleno. Yang ketiga, setiap pengurangan langkah dalam modul tidak boleh mengurangi konteks pencapaian tujuan. Jadi seperti itu, apabila waktu nggak cukup. Selanjutnya, salah seorang peserta mendominasi diskusi. Yang kalau kayak gini tuh membuat kebijakan ya, prosedur atau ketentuan gitu untuk peserta yang memberikan tanggapan itu, ada moderator bisa suruh untuk memberikan tanggapan kalau pesertanya terlalu mendominasi. Selanjutnya, peserta tidak partisipatif. Yang tadi terlalu mendominasi, nah ini tidak mendominasi. Jadi untuk peserta yang tidak partisipatif itu, kita bisa lakukan situasi dan kondisinya itu dengan menggunakan media bergambar dan minta peserta yang tidak partisipatif itu untuk mengomentari gambar tersebut, atau saat kita menjelaskan, suruh mereka menjelaskan ulang apakah mereka tahu atau mengerti apa yang baru saja kita bahas. Karena waktu sekolah dulu saya dikasih gitu,
Kalau misal nggak partisipatif, nggak peduli, ini sama deh di ininya buat diskusi. Peserta tidak peduli atau sibuk sendiri. Nah, yang kayak tadi, kalau misal kita bawa materi, coba tanya, suruh evaluasi dia dengan materi yang baru aja kita bawakan gitu kan. Apakah betul-betul dia tahu, perhatiin atau enggak? Itu kentara sih sebenarnya. Layout ruang dengan bentuk U. Oh, ini bagus nih, bentuk U, supaya kita kelihatan mereka saling face to face, melihat satu sama lain, nggak ada yang belakang-belakangin. Berikan peran atau tanggung jawab pada peserta yang tidak peduli, misalnya kota kelompok. Ini juga bagus. Posisikan peserta yang sibuk sendiri dekat dengan fasilitator, itu betul. Jadi semacam, biasanya sih fasilitator itu lebih lihat ke depan, lihat ke belakang. Jadi usahain untuk dia kasih duduk di dekat fasilitator. Sering-seringlah minta mereka berpendapat atas inti bahan belajar. Seperti saya bilang awal tadi, pastikan bahwa semua peserta menganggap penting tujuan bahan belajar. Berikan penghargaan terhadap setiap pendapat peserta, betul. Jadi setiap peserta yang sangat berpartisipatif dan sangat peduli itu biasanya ada rewardnya. Tapi rewardnya di akhir. Untuk peserta yang tidak disiplin, ini kadang sih fasilitator memberikan contoh disiplin. Misalnya masuk kelas lebih awal, sebaiknya fasilitator yang menunggu peserta, jangan sebaliknya. Yang kedua, perjelas kebijakan, prosedur, dan aturan yang digunakan. Yang ketiga, terapkan sanksi bagi yang melanggar. Ini selalu ada sanksi bagi yang melanggar. Yang terakhir, tanggung jawab pelatih. Jadi tanggung jawab pelatih itu ada 5. Menyiapkan sebuah bahan materi latihan dan peralatan latihan. Menyiapkan suasana kelas belajar yang baik, karena suasana kelas belajar yang baik itu yang kayak aman, nyaman, orang-orang terlihat refresh, bisa juga indoor, outdoor juga bagus. Mendorong partisipasi dan memusatkan perhatian pada peserta. Menyajikan informasi yang lengkap, relevan, dan mudah dimengerti. Menciptakan lingkungan belajar yang baik dengan memperkecil masalah-masalah yang menghambat belajar peserta. Jadi ini tanggung jawab pelatih. Oke, habis. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Tidak, nggak ada lebihnya, mungkin kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada yang tidak diperjelas atau belum jelas, silakan berkomentar di akhir komentar bawah. Kita jumpa lagi nanti, insya Allah. Terima kasih untuk waktunya, dan terima kasih sudah mau mendengarkan materi yang saya bawakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.